Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang berbuat jelek kepadanya, bertutur kata yang tidak baik padanya, dia tidak membalas seperti itu, tapi dia balas dengan kebaikan. Ini sifat tinggi ya. Ada yang berbuat jelek, dia balas dengan kejelekan, pada dasarnya boleh. Pada dasarnya boleh. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, al-mustabbani ala ma qala, fa'ala al-badi ma lam ya'dil madlum. Dua orang yang saling mencela itu sesuai dengan ucapannya. Boleh membalas orang yang memulai pada kadar yang tidak melampaui batas, tidak menzalimi orang. Jadi Nabi membolehkan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan perbuatan jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Kalau semisal nggak apa-apa. Itu kadar boleh, tapi ada kadar yang tinggi. Yang tinggi ini bukan sembarangan. Ini sifat mereka di sini. Dia balas kejelekan dengan apa? Dia balas kejelekan dengan kebaikan. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Balasan orang yang berbuat jelek boleh dibalas kejelekan semisal dengannya. Tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Lebih besar. Iya. Dan ini dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Jelas ya? Dan akhlak yang seperti ini itu terlihat pada orang-orang yang betul-betul memegang sunnah. Bukan cuma sekedar mengaku-ngaku saja. Banyak ya orang-orang belakangan ini. Adab itu lebih penting dari ilmu. Masya Allah, bagus ucapannya. Tapi nggak ada dalam praktek kehidupannya. Tidak dalam praktek kehidupannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Itu orang yang paling tinggi akhlaknya. Di antara orang yang paling tinggi akhlaknya. Ibnul Qayyim datang kepada beliau. Ini Ibnul Qayyim bercerita ya. Kami datangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kami beri kabar gembira tentang musuhnya yang selalu memusuhi beliau, yang menyebabkan beliau di penjara. Berbagai kezaliman menimpa beliau disebabkan karena orang itu. Ibnul Qayyim mau kasih kabar gembira bahwa orang itu sudah meninggal. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sangat marah dengan hal tersebut. Kemudian beliau langsung berdiri. Kemudian beliau datangi keluarga orang yang berlaku zalim kepada beliau itu tadi. Kemudian beliau berkata, apapun yang kalian perlukan, saya kedudukannya sama dengan orang yang sudah meninggal itu. Bagi kalian, saya akan memenuhi segala yang kalian perlukan. Mana ada orang yang subhanallah akhlaknya sangat mulia seperti itu. Karena itu beliau disegani oleh lawan maupun kawan. Di masanya itu ada seorang yang menulis kitab namanya Kitab Al-Hikam. Iya. Ini dikatakan banyak hikmahnya. Sebagian orang ekstrim katanya Kitab Al-Hikam ini andai kata bisa dibaca dalam Al-Quran maka dia layak pengganti surah katanya. Ya. Ini penulisnya ini dari sebab orang yang menyebabkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Mana kebersihan hati dari kata-kata tasawuf yang dianggap apa? Mendidik jiwa. Itu enggak terlihat, tapi orang yang berpegang dengan sunnah yang benar itu kelihatan di dalam kehidupannya. Kelihatan di dalam kehidupannya. Karena itu membalas kejelekan dibalas dengan apa? Kebaikan. Di tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamid. Iya. Tolaklah, balaslah dengan hal yang paling indahnya. Maka kalau kamu selalu membalas seperti itu, orang yang tadinya antara kamu dan mereka ada permusuhan, mereka akan menjadi teman yang sangat mendukungmu. Teman yang sangat mendukungmu. Dan ini yang saya nasihatkan ya kepada semua kawan-kawan yang cinta kepada sunnah, mengajak kepada sunnah.
Kalau ada jenis dari orang yang berbuat kezaliman, dia bisa membalasnya dengan kebaikan, dia lakukan. Sebab itu hal yang paling memperindah di dalam dakwah, mendidik hati dan membawa orang itu, menggiring orang itu kepada hidayah, menggiring manusia kepada hidayah. Itu akhlak ahli sunnah, ya. Akhlak dari ahli sunnah, orang-orang yang mengenal sunnah.